طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan masalah hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sungguh tidak terasa 1 tahun penuh telah kita lewati. Kita akan berjumpa dengan bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan yang ditebarkan di bulan ini dan banyak berkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya. Semua kaum muslimin tentunya berharap untuk berjumpa dengan bulan ini, untuk menikmati ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya agar kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surganya kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap tahun kita memiliki bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa, kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bentuk rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya dengan memberikan bulan-bulan atau waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkah, dan penuh dengan keutamaan. Dan dalam kesempatan kali ini tentunya semua tahu bahwasannya di antara waktu-waktu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah bulan Ramadan. Ya, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, dan juga penuh dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang terbesar, bahkan lebih mulia dan lebih utama dibandingkan dengan kenikmatan dunia, kenikmatan rizki yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan karunia-Nya, fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kalian dengan kenikmatan ini kalian bergembira, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un, karena kenikmatan ini lebih utama dan lebih mulia dibandingkan dengan perkara-perkara yang kalian kumpulkan dari harta dunia, dari rizki dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan fadlullahi wa birahmatihi adalah kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan maknawiyah. Dan di sini bulan Ramadan masuk di dalamnya, dikarenakan ada kesempatan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan kemuliaan kita dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Hurairah mengatakan bahwa kalau bulan Ramadan datang, basyara ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya dengan mengatakan qad ja'akum syahrul ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tughallu syayatin, dan setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan bagi kita untuk termotivasi dengan datangnya bulan ini, ya. Karena pada bulan ini pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya dan pintu keburukan ditutup serapat-rapatnya, dan makhluk yang biasa mengajak manusia untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan, yaitu iblis, jin, dan juga kawan-kawannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan kabar gembira ini, ya. Beliau mengatakan bahwasannya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan, ya, yaitu Lailatul Qadar, ya. Kata Rasulullah SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan malam ini, lalai untuk mendapatkan kebaikan, pahala ataupun apapun pada malam ini, faqad hurim, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan juga memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ya. Beliau memotivasi, memberikan semangat para sahabatnya agar kemudian menggunakan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pahala berpuasa, yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya ada juga ibadah yang lainnya, yaitu qiyamul lail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan dari qiyamul lail ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yaitu melakukan salat tarawih, ya. Kebiasaan kita di bulan Ramadan adalah melakukan salat malam secara berjamaah yang disebut dengan salat tarawih, ya. Dan ini merupakan syariat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dilestarikan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang melakukan salat malam, yaitu salat tarawih, imanan wa ihtisaban, ya, landasannya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi, ya.
kesempatan bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Yaitu apa? Memakmurkan 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga memberikan pernyataan dan sabda terkait dengan hal ini. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang memakmurkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu qiyamul lail, baik itu membaca Al-Qur'an, baik itu bersedekah, baik itu berzikir, apapun kebaikan itu, apapun jenis ibadah itu, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini merupakan faktor-faktor pengampun dosa yang ada di bulan Ramadan, yaitu berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan, melakukan sholat tarawih di malam hari dari bulan Ramadan, dan melakukan qiyamul lail atau memakmurkan 10 malam yang terakhir khususnya di malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan faktor yang dapat menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siyamun nahar wa qiyamul lail. Pada waktu siang kita berpuasa dan pada waktu malam kita melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujung dari bulan Ramadan kita juga termotivasi untuk memakmurkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua insyaallah keluar dari bulan Ramadan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari dosa-dosanya. Oleh karena itu ada kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, yaitu dengan dimasukkan surga lewat pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inna fil jannati baban, bahwa di surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Tidak akan masuk ke dalam surga lewat pintu ini kecuali orang yang banyak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu pintu khusus bagi orang yang suka berpuasa. Ya, mengerjakan puasa wajib dan juga mengerjakan puasa-puasa sunnah. Yang jelas ibadah yang paling dia sukai adalah ibadah berpuasa. Maka ada potensi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lewat pintu Rayyan ini. Dan dari namanya pintu Rayyan adalah pintu, Ar-Rayyan dalam bahasa Arab itu adalah orang yang banyak minum. Jadi dia kenyang oleh air, tidak haus, tidak merasa haus. Maka seakan-akan di sini ada isyarat bahwa al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya pahala itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Ketika kita suka untuk berlapar-lapar, suka untuk berhaus-haus, ya, demi Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dilandasi dengan keimanan dan dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibalas oleh Allah dengan Ar-Rayyan. Hilang rasa dahaga, kenyang dengan air dan dengan makanan, sehingga seakan-akan dia tidak membutuhkan minuman lagi. Maka ini merupakan isyarat al-jaza'u min jinsil amal, bahwasannya pahala itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Dan bisa jadi di bulan Ramadan merupakan momentum bagi kita untuk dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi al-utaqa'u minan nar." Katanya, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu merupakan kesempatan itu dibuka setiap malamnya. Kata Rasulullah SAW. Maka ini merupakan berkah yang ada dalam bulan Ramadan. Maka layak bagi seorang muslim untuk berlomba-lomba, termotivasi, melakukan berbagai amalan kebaikan di bulan ini, demi tercatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surga dan kemudian dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Ya, berpuasa ini merupakan ibadah yang hakikatnya adalah
menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Sejak fajar terbit, yaitu waktu subuh, adzan salat subuh yang disebut dengan fajar as-shadiq, ya, fajar yang jujur, fajar yang benar, ya. Sampai kemudian terbenamnya matahari yang ditandai dengan datangnya waktu maghrib. Jadi ini merupakan hakikat dari berpuasa, yaitu menahan diri kita dari makanan dan minuman dan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita, berhubungan badan, merokok dan lain sebagainya. Dari sejak matahari, dari sejak fajar terbit, yaitu waktu adzan salat subuh, sampai kemudian datangnya waktu maghrib. Maka ini merupakan hakikat dari berpuasa. Kemudian setelah itu diiringi dengan niat. Diiringi dengan niat, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya menahan lapar dan dahaga tanpa ada niat, maka ini tidak dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada niat. Maka dengan penjelasan ini, hakikat dari ibadah puasa atau rukun dari ibadah puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Berniat, bertekad untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Dan ini ditandai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwa sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu sah jikalau diiringi dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi niat ini merupakan rukun, faktor terbesar dari sahnya ibadah puasa kita. Maka wajib bagi kita untuk berniat ini. Dan niat untuk puasa Ramadan wajib untuk kita lakukan sebelum fajar terbit, yaitu sebelum waktu subuh terbit. Wajib bagi kita untuk berniat sejak saat itu. Bahkan boleh mungkin sebagian para ulama kita setelah sholat isya kita sudah berniat bahwasanya besok saya akan berpuasa. Ya, intinya adalah niat itu harus kita galakkan dalam hati kita sebelum terbitnya fajar, yaitu datangnya waktu sholat subuh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sejak malam, ya, di bulan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi kita untuk menggalakkan niat, menegakkan niat dalam hati kita sejak sebelum terbitnya fajar, yaitu apa? Sejak sebelum datangnya waktu salat subuh. Ini adalah hukumnya rukun dan wajib untuk kita lakukan. Apakah kita berniat setiap malam, Ustaz, atau boleh kita berniat 30 hari? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Sebagian para ulama kita melihat bahwa wajib untuk berniat setiap malam. Ya, karena ibadah puasa terputus-putus antara satu hari dengan hari yang lainnya. Dan sebagian yang lainnya mengatakan boleh kita berniat selama 1 bulan penuh. Ya, selama 1 bulan penuh untuk berpuasa, ya, maka boleh bagi kita untuk menggalakkan niat selama 1 bulan penuh dan tidak perlu untuk memperbarui setiap malam. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang mutasalsil, yang dilakukan secara berurut-urut. Jadi selama 1 bulan penuh. Kecuali kalau kita safar dan sakit, maka perlu untuk melakukan niat kembali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah hendaknya dia menahan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dari makanan, minuman, atau hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasanya. Ya, yaitu sejak ada waktunya. Sejak matahari atau sejak fajar terbit sampai kemudian tenggelamnya matahari, yaitu waktu sholat maghrib. Barang siapa yang berpuasa dengan seperti ini, maka puasanya akan sah
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya terkait dengan pahala atau terkait dengan balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, karena Allah yang Maha tahu terkait dengan hal ini. Namun satu hal yang harus diketahui oleh orang yang berpuasa adalah terkadang pahala berpuasa itu bisa hilang dikarenakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Yaitu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita tidak makan, kita tidak minum, tidak melakukan hubungan badan dengan istri-istri kita, tidak merokok ataupun hal-hal yang lainnya, ya. Tetapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu ketika berpuasa. Maka ini berpotensi untuk mencabut atau menghilangkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Puasa kita sah dalam artian tidak perlu mengulang puasa kita lagi, namun pahalanya bisa jadi nol, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dihilangkan karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dalam sebuah sabdanya, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amalu bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ya, ucapan-ucapan bohong, wal 'amalu bihi, bahkan dia banyak melakukan itu, ya, banyak berdusta, banyak bergibah, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hajat dari Allah Subhanahu terhadap puasa yang dia lakukan. Bisa jadi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali rasa lapar saja, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tidak mendapatkan pahala kecuali rasa capek saja, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita jelaskan terkait dengan rukun ibadah puasa pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk mengerjakan ibadah dan diterima ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وأنر طريقي كي أراه يطيب، وأنر طريقي كي أراه يطيب.